Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Natasha Prilia dengan NIM 10212823285051. Saya dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen dalam organisasi, khususnya pada organisasi kesehatan di Indonesia yang dapat membuat perubahan positif apabila manajemen tersebut terlaksanakan dengan baik. Manajemen dalam organisasi merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, seperti manusia, keuangan, dan fisik, untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, pengawasan, dan juga koordinasi sebagai fungsi dalam organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di video kali ini, saya mengambil contoh organisasi kesehatan di Indonesia, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Organisasi ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan program kesehatan di tingkat nasional. Yang pertama, perencanaan. Kementerian Kesehatan merencanakan program dan juga kebijakan kesehatan nasional, seperti program imunisasi, promosi kesehatan, dan juga pengendalian penyakit. Lalu yang kedua, pengorganisasian. Mereka mengorganisasi struktur organisasi mereka dengan berbagai direktorat jenderal dan unit kerja lainnya. Dan setiap direktorat memiliki tanggung jawab spesifik, seperti Direktorat Jenderal Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit. Lalu yang ketiga, pengarahan. Menteri Kesehatan dan para pejabat di dalamnya memberikan arahan dan kepemimpinan dalam pelaksanaan program-program kesehatan nasional. Mereka juga berkomunikasi dengan pihak terkait dan masyarakat. Lalu yang keempat, pengendalian. Kementerian Kesehatan melakukan pengendalian dengan memantau kinerja program-program kesehatan, memastikan anggaran digunakan dengan baik, dan mengatasi masalah yang muncul dalam setiap pelaksanaan program. Dan yang terakhir, kelima, evaluasi. Evaluasi kinerja program-program kesehatan sangat penting. Kementerian Kesehatan harus mengevaluasi apakah program-program yang dijalankan mencapai tujuan kesehatan yang telah ditetapkan, dan apakah ada perbaikan yang diperlukan. Lalu, bagaimana manajemen itu dapat menjadi jalan untuk mewujudkan perubahan yang positif? Manajemen dapat menjadi jalan untuk mewujudkan perubahan positif karena ia dapat dijadikan sebagai kerangka kerja dan juga alat untuk mengukur sumber daya, mengarahkan upaya, dan mengukur hasil dengan lebih efisien dan juga efektif. Kementerian Kesehatan melakukan berbagai manajemen untuk mewujudkan perubahan positif dalam sektor kesehatan di Indonesia. Beberapa langkah yang mereka ambil untuk mencapai hal ini yang pertama, perencanaan yang matang. Kementerian Kesehatan merencanakan program-program kesehatan nasional dengan seksama, termasuk penetapan tujuan yang jelas dan juga realistis. Mereka juga melakukan pemantauan epidemiologi untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang mendesak. Yang kedua, kolaborasi dengan pihak terkait. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pihak lain, seperti organisasi kesehatan internasional, lembaga pemerintah daerah, dan juga organisasi nirlaba untuk mendukung dan mendanai program-program kesehatan. Lalu yang ketiga, melakukan implementasi program. Kementerian Kesehatan mengimplementasikan program-program kesehatan, seperti program imunisasi, promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit. Mereka juga memastikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi, nggak cuma rencana-rencana aja ya, tapi harus ada pengimplementasian dari rencana-rencana tersebut. Baru deh rencana yang udah dibuat bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Manajemen dalam Kementerian Kesehatan mencakup pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program-program kesehatan. Mereka menilai kinerja program, memantau anggaran, dan mengukur dampak positif dari program tersebut. Yang kelima, mereka melakukan perbaikan berkelanjutan. Kementerian Kesehatan terus berusaha untuk memperbaiki program-program kesehatan mereka dengan memanfaatkan temuan evaluasi, melakukan penelitian, dan umpan balik dari masyarakat. Mereka dapat mengubah strategi jika diperlukan. Dan yang keenam, edukasi masyarakat. Kementerian Kesehatan juga berperan dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana praktik kesehatan yang baik. Mereka menyadari bahwa edukasi masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan perubahan positif dalam perilaku kesehatan. Selain hal-hal di atas, diperlukan juga kepemimpinan atau leadership, dan juga kerja sama tim untuk mewujudkan program-program yang dibuat supaya mendapatkan hasil yang nyata, juga dampak positif terhadap kemajuan kesehatan di Indonesia. Melalui manajemen yang cermat dan upaya yang berkelanjutan, Kementerian Kesehatan berusaha untuk mencapai perubahan positif
dalam status kesehatan masyarakat Indonesia, seperti menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan, dan juga mengurangi penyebaran penyakit menular. Ini merupakan komitmen yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bersama-sama, kita wujudkan kesehatan yang lebih baik untuk semua. Baiklah, sekian pembahasan tentang manajemen organisasi, khususnya manajemen organisasi kesehatan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.